Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak? Sehat kabarnya? Iya, sehat ya? Ya, alhamdulillah. Nah, eh, pada pertemuan kali ini kita akan membahas. Oh iya, maaf sebelum kita mulai pembelajaran ada baiknya kita berdoa ya supaya pembelajaran yang akan kita laksanakan itu bermanfaat bagi kita, bagi saya dan umumnya untuk kalian gitu. Nah, silahkan untuk ketua kelas bisa memimpin berdoa. Silahkan ketua kelas. Nah, selanjutnya saya absen supaya kita tahu adakah teman-teman yang tidak hadir atau tidak bisa masuk pada kesempatan kali ini. Andre? Iya ada. Bagus. Adit? Ada? Oh iya ada. Nah, saya kira untuk pengabsenan sudah masuk semua ya. Namun ada beberapa teman kita yang tidak masuk atau tidak bisa hadir. Nanti KM konfirmasikan kepada saya supaya saya tahu kenapa dan bagaimana dia tidak bisa masuk pada kesempatan hari ini. Oke. Kita masuk ke pembahasan saja. Di sini adalah bisa dilihat ya di tampilan di sebelah kiri Bapak ya. Di sini bisa dilihat bahwasannya fikih itu kita konsep fikih dalam Islam ya. Pembahasan kita kali ini yaitu sub yang pertama adalah konsep fikih dalam Islam. Bisa dilihat di sini fikih itu ada yang secara bahasa dan ada yang secara istilah. Nah, di sini kita akan membahas dulu yang secara bahasa. Nah, secara bahasa fikih itu berasal dari bahasa Arab, yakni kata fikhun yang secara bahasa terambil dari kata fakiha yafkihu fikhun yang artinya yang berarti ya fahmun akimun, yaitu apa fahmun akimun tadi? Nggak ada yang tahu ya. Nah, fahmun akimun itu adalah pemahaman yang mendalam. Karena fikih merupakan pemahaman yang mendalam, maka ia mensyaratkan pengerahan potensi akal secara maksimal dengan metodologi keilmuan yang benar. Nah, teman-teman di sini setelah tadi mendengar sedikit penjelasan daripada pengertian daripada fikih, apakah ada yang tahu fikih itu apa gitu? Nggak ada yang tahu. Masa nggak tahu? Nah, jadi ilmu fikih itu dikenal sebagai salah satu bidang keilmuan dan syariat Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum atau aturan yang terkait dengan berbagai aspek kehidupan manusia, baik menyangkut individu, masyarakat maupun hubungan manusia dengan penciptanya. Nah, sudah ada yang nyangkut belum ini? Nah, itu definisi fikih secara bahasa ya. Bisa dilihatlah ya, bisa tergambarkan oleh teman-teman sekalian ya. Oke, saya tanya ya, apa fikih tadi? Secara singkat, secara ringkasnya apa? Iya, hukum atau syariat ya. Boleh. Nah, yang selanjutnya adalah definisi fikih secara istilah. Nah, ini namun tadi kan secara bahasa ya, secara bahasa jelas itu dari bahasa Arab. Nah, sekarang itu secara istilah itu mengalami perkembangan. Jadi istilah fikih secara istilah itu mengalami perkembangan dari masa ke masa sehingga tidak pernah bisa kita temukan definisi yang tunggal. Nah, karena mungkin banyaknya para ulama-ulama yang terus berpikir apa sih arti fikih itu ya. Nah, jadi itu banyak perkembangan yang terjadi sehingga arti fikih secara istilah itu tidak ditemukan yang tunggal gitu, masih tidak mendapat pastian lah gitu arti fikih secara tunggal. Nah, pada setiap masa itu para ahli itu merumuskan pengertiannya sendiri. Contohnya Imam di sini contoh ya, ini salah satu ulama itu Imam Abu Hanifah itu mengemukakan bahwa fikih adalah pengetahuan manusia tentang hak dan kewajibannya. Dengan demikian, fikih bisa dikatakan meliputi seluruh aspek kehidupan manusia dalam perspektif Islam yang bisa masuk pada wilayah akidah, hukum, ibadah dan akhlak. Jadi fikih itu adalah hukum yang merangkap hampir ke berbagai hal dalam
bisa disebut ibadah lah gitu, bisa merangkap lah itu. Nah, pada perkembangan selanjutnya masuk pada wilayah akidah, hukum, ibadah, dan akhlak. Pada perkembangan selanjutnya ada definisi yang paling populer ya, ini definisi yang dikembangkan oleh Al-Amidi, ulama ahli usul fikih mazhab Syafi'i, yang mengatakan bahwa fikih adalah ilmu tentang hukum syara yang bersifat praktis yang diperoleh melalui dalil yang terperinci. Nah, itu yang populer pengertian fikih secara istilah. Nah, di sini selanjutnya kita akan membahas definisi-definisi ya menurut para ahli, supaya lebih jelas lagi apa sih fikih itu gitu kan, konsep fikih itu apa sih begitu kan. Di sini kita akan membahas menurut para ahli. Nah, di sini kita akan membahas pengertian atau bisa disebut sebagai konsep daripada fikih itu menurut para ahli ya, para ulama usul fikih, yakni yang pertama itu adalah ilmu yang mempunyai pertama ya, ini konsep fikih pertama ini dari poin pertama. Di sini ilmu yang mempunyai tema pokok dalam kaidah dan prinsip tertentu. Definisi ini muncul dikarenakan kajian fikih yang dilakukan oleh fuqaha itu menggunakan metode-metode tertentu seperti qiyas, terus ijtihad ya, terus apalagi itu istishab, istislah, dan sebagainya ya. Itu metode-metode yang digunakan oleh para fuqaha atau ahli ilmu ya pada zaman itu untuk menjelaskan suatu hal begitu. Yang kedua adalah ilmu tentang hukum. Ilmu tentang hukum syariah yang berkaitan dengan perbuatan manusia, baik dalam bentuk perintah itu dari Allah ya, wajib, larangan itu haram gitu, pilihan mubah gitu, anjuran untuk melakukan atau disebut sunnah begitu. Terus yang selanjutnya adalah maupun anjuran agar menghindarinya, makruh, yang didasarkan pada sumber-sumber syariah, bukan akal atau perasaan. Yang ketiga adalah konsep fikih itu adalah ilmu tentang hukum syariah yang berkaitan dengan ibadah dan muamalah. Dari sini bisa dimengerti kalau fikih itu merupakan hukum syariat yang lebih bersifat praktis yang diperoleh dari istidlal atau istinbat, penyimpulan dari sumber-sumber syariat, itu bisa Al-Quran atau hadis ya. Kita geser. Yang keempat adalah pengertian fikih adalah fikih diperoleh melalui dalil yang terperinci, yakni Al-Quran dan As-Sunnah atau qiyas, ijma. Nah, itu ijma, qiyas, sunnah gitu kan, Al-Quran melalui proses istidlal, istinbat atau analisis ya. Oleh karena itu tidak disebut fikih manakala proses analisis untuk menentukan suatu hukum tidak melalui istinbat atau istidlal atau istinbat ya. Maaf Bapak sedikit pabalelor ya terhadap salah satu sumber hukum tersebut. Nah, jadi fikih itu diambil itu melalui sumber-sumber yang jelas begitu, melalui dari Al-Quran, As-Sunnah, ijma, qiyas begitu kan. Itu dilakukan istidlal, dianalisis lah gitu, dianalisis oleh para fuqaha pada masa itu untuk menjadikan sebuah hukum untuk mengatur jalannya ibadah ataupun muamalah begitu ya. Itu fikih secara umum. Nah, ulama fikih sendiri mendefinisikan fikih sebagai sekumpulan hukum amaliyah yang akan dikerjakan, yang disyariatkan dalam Islam. Dalam hal ini kalangan fuqaha membaginya menjadi dua pengertian, yakni pertama memelihara hukum furu, cabang, secara mutlak seluruhnya atau sebagiannya. Kedua, materi hukum itu sendiri baik yang bersifat qat'i maupun yang bersifat zanni ya. Sementara itu Mustafa Ahmad Az-Zarqa, seorang pakar fikih dari Yordania, membagi fikih menjadi dua, yaitu ilmu tentang hukum termasuk usul fikih dan kumpulan hukum furu'. Nah, dari penjelasan
tadi ngerti nggak teman-teman? Ya mungkin ada beberapa bahasa yang tidak mengerti, nah, itu menjadikan PR ya untuk Bapak dan untuk kalian juga. Nanti itu kata-kata sejenis apa, ijma, qiyas, atau istidlal atau istinbat itu kalian cari. Nah nanti nanti oleh ketua kelas dibagi kelompok, lalu itu kata-kata tadi itu oleh kelompok itu dicari pengertiannya, lalu nanti presentasi pada minggu selanjutnya ya. Oke, bisa dimengerti ya, bisa dimengerti supaya Bapak tahu, kalian juga tahu ya. Bagus ya, terima kasih karena telah menyimak materi yang Bapak saya sampaikan. Lebih kurangnya Bapak mohon maaf ya. Kalian baca-baca lagi tugas besok, jangan sampai lupa. Dan ya begitu saja, silakan sebelum pulang ketua kelas bisa pimpin doa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.